Jika waktu adalah uang, atau uang sama dengan waktu, atau waktu lebih berharga daripada uang, seharusnya orang yang memiliki banyak waktu luang memiliki banyak uang. Namun kenyataannya, banyak orang-orang yang masih kebingungan, waktunya dihabiskan untuk melakukan kegiatan apa. Akhirnya mereka terjebak dengan membunuh waktu, terjebak pada hiburan, terjebak pada game, terjebak pada sosmed tanpa menghasilkan apapun. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, sangat adil, 24 jam. Dalam 24 jam ada orang yang mampu memimpin, mengorganisir jutaan orang. Dalam 24 jam ada yang mampu memimpin, mengorganisir ribuan orang. Dalam 24 jam ada yang untuk mengorganisir dan memimpin dirinya sendiri saja tidak mampu. Waktunya sama, hasilnya beda. Apa yang menjadi faktor utama pembeda hasil yang didapat? Sebagai contoh, saya dulu pernah bekerja di sebuah industri di Bekasi. Waktu itu gaji saya 300.000 per bulan. Kemudian saya tidak merasa puas dengan pendapatan tersebut, dan akhirnya saya mendatangi yayasan tempat dulu kampus saya bernaung. Karena pada saat wisuda, ketua yayasan menjanjikan bahwa skill kita akan dibutuhkan bukan hanya Indonesia, tapi se-Asia Tenggara. Akhirnya saya mendatangi ketua yayasan tersebut. Kemudian saya menuntut apa yang beliau katakan. Akhirnya kata beliau, itu bukanlah sebuah janji muluk-muluk. Memang tenaga kalian dibutuhkan. Akhirnya kami pun dikirim ke Malaysia. Pada saat itu di Malaysia kami mendapatkan gaji 2.000 ringgit per bulan. Dengan pertukaran 1 ringgit ke rupiah adalah 2.800 rupiah. Bayangkan dari gaji 300.000 per bulan menjadi gaji 2.000 ringgit, yang kalau dengan insentif dan tambahan maka kita bisa mendapatkan hampir 9 juta per bulan. 300.000 per bulan, 9 juta per bulan. Orang yang sama, skill yang sama, waktu yang sama. Yang beda apa? Yang beda adalah konsensus dan valuasi. Ketika saya merasa puas dengan valuasi 300.000 sebulan, maka itulah nilai yang saya miliki. Tetapi ketika saya menaikkan nilai valuasi dan ada orang yang bersedia membayar, maka valuasi saya menjadi meningkat, bahkan berlipat-lipat. Tingkat level seseorang bergantung dari valuasi, kesepakatan, MOU, konsensus. Dan ini berlaku untuk semua hal: penetapan harga barang, penetapan properti,
penetapan harga saham, dan sekarang semakin beragam, bervariasi dengan adanya teknologi blockchain, ada namanya NFT. Sehingga dengan masalah valuasi ini, waktu 24 jam yang kita miliki harus betul-betul kita investasikan pada kegiatan yang sangat bermanfaat. Terutama dalam segi nilai, kita harus memiliki bargaining position yang cukup tinggi. Dunia cryptocurrency sangat menarik karena siapapun bisa mengeluarkan token sendiri. Dan hal ini tentu akan memancing sifat dasar manusia, yaitu keserakahan, kelicikan, mau menang sendiri, ingin mendapatkan hasil untung dari enteng. Maka resikonya lebih tinggi lagi, high risk, high gain. Ada banyak peluang yang ditawarkan, tetapi kita tetap harus berhati-hati mengambil peluang tersebut. Saya pernah mengundang orang-orang untuk mencoba satu platform Ponzi scam. Kami tahu bahwa itu Ponzi, namun di situ ada kesempatan. Kalau pakai dana sendiri, mungkin resikonya lebih besar. Jadi kami waktu itu sum-suman sampai terkumpullah 30 juta. Meskipun uang hilang, tetapi di situ ada satu pelajaran berharga. Ketika kita mau tes seberapa kedalaman air, maka kita tidak perlu mencemplungkan badan kita seluruhnya. Kita bisa pakai sarana tongkat yang panjang, kayu yang panjang, atau untuk lebih hebatnya lagi kita bisa gunakan gelombang yang kita tembakkan ke dasar air. Ketika kita bermain-main dengan resiko, memakai uang milik pribadi tentunya akan menimbulkan kehancuran karena akan mengganggu kestabilan cash flow yang kita miliki. Boleh jadi pada saat ini cash flow kita sudah baik, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ketika kita coba-coba bermain-main dengan resiko, bisa jadi nanti kita malah mengganggu cash flow yang telah berjalan dengan normal. Ada banyak peluang, ada banyak keilmuan yang ditawarkan di luar sana. Maka saya ingin mengajak orang-orang pencinta resiko, mari kita sama-sama backtest semua peluang yang ditawarkan di luar sana. Beragam peluang, beragam platform, beragam kesempatan. Ketika kita mendengar bahwa dulu BTC, Bitcoin sempat ditawarkan 1000 Bitcoin hanya dengan nilai 50 US dollar, tetapi pada saat itu tidak ada satupun yang berminat. Andai kita tahu masa depan dan bisa kembali ke masa lalu, kita beli 1000 Bitcoin hanya dengan 50 US dollar, maka kita memiliki harta kekayaan yang sudah lumayan cukup banyak untuk bisa menjadi orang kaya di kampung kita. Pada awal perintisan, BTC hanya dihargakan satu loyang pizza, dan itu bukan satu BTC, 10.000 BTC untuk satu loyang pizza. Kalau Anda berandai-andai, waduh, andai saya mendapatkan peluang tersebut,
Masa lalu sudah tinggal sejarah, masa depan masih menanti. Masa sekarang adalah saatnya. Masa depan tidak bisa diprediksi, tetapi bisa diciptakan. Peluang bisa diciptakan, bisa direncanakan secara sistematis dan terorganisir. Saya mengajak teman-teman yang memiliki visi besar untuk sama-sama mencoba backtest semua keilmuan yang ada di luar sana, semua peluang yang ada di luar sana. Dan Anda tidak perlu mengambil resiko yang sangat tinggi, karena Anda cukup berdonasi 1.500.000 saja, dan Anda akan bergabung dengan komunitas kami selamanya, selama napas masih ada, selama umur masih ada. Penawaran istimewa dari kami untuk membangun komunitas yang berdaulat. Menjadi donatur Padepokan Supi hanya 1.500.000 seumur hidup. Ada multi manfaat yang akan didapatkan. Donatur Padepokan Supi kami batasi hanya 250 orang saja. Apa big clubnya? Menjadi manusia multi manfaat. Tugas manusia hanya ada dua: memakmurkan bumi dengan konsep rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang, multi manfaat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia, binatang, dan makhluk astral yang tersembunyi atau kita kenal dengan jin. Khalifah atau pemakmur bumi adalah pengayom sistem ketuhanan yang dalam bahasa Arab dikenal dengan dinullah. Sistem ketuhanan, ayat-ayat Tuhan ada pada apapun. Alam bisa teratur karena adanya sistem ketuhanan, sehingga segala sesuatu taat pada orbitnya masing-masing, sebagaimana janji matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Tugas kedua adalah menjadi pelayan atau hamba dari sistem Maha Pencipta Tunggal yang ahad, menghambakan diri Abdullah. Bukan rahasia lagi jika sistem saat ini tidak mampu menciptakan manusia yang berdaulat. Semua berawal dari uang fiktif, uang yang dicetak tanpa backing logam mulia. Akibatnya uang sama dengan utang. Semua jadi tidak bisa lepas dari hutang, pinjaman, restrukturisasi utang. Utang ditutup dengan utang. Dari mulai negara, perusahaan swasta, BUMN, dan individu masyarakat, semua terjerat utang. Sehingga hanya yang berada di puncak piramid yang bisa menikmatinya, dan orang-orang penyokong sistem yang dibangun arsitek puncak piramid. Ketika sistem sudah mereka kuasai dalam berbagai bidang, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan, sebentar lagi kepercayaan, keyakinan, keagamaan akan mulai digerogoti. Dan ini bukan konspirasi, semua ada datanya. Insya Allah di video selanjutnya saya akan
menyampaikan satu per satu. Ketika uang tidak ada backing emas, maka uang sama dengan utang. Namun ketika uang di backing logam mulia, maka uang sama dengan nilai produktivitas atau value, multi manfaat yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan. Untuk masalah value, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Bagaimana satu ekonomi bertumbuh dan yang tidak bertumbuh. Apa penyebabnya? Mengubah sistem sebenarnya mudah dengan people power. Namun bicara people power berarti bicara mayoritas. Bagaimana jika mayoritasnya justru menjadi garda terdepan pembela sistem yang salah? Boleh jadi karena ketidaktahuan atau keterpaksaan. Karena keluar dari sistem berarti kehilangan periuk nasi. Sugesti masif informasi dan pengaruh menjadi corong penting yang mengubah pola pikir manusia. Seperti digambarkan dalam Kitabullah, bagaimana perjuangan Musa membebaskan Bani Israel dari cengkraman kekuasaan Fir'aun. Pada saat itu banyak yang ragu bisa terbebas dari cengkraman Fir'aun karena mereka merasa Fir'aun adalah satu kekuatan adidaya yang tidak mungkin bisa mereka lawan. Tetapi Musa berupaya meyakinkan. Akhirnya mereka pun lari dari kerajaan Fir'aun. Paku Rokobah, pembebasan budak dari perbudakan. Dan pada saat ini adalah sistem perbudakan modern, di mana perbudakan tidak lagi seperti perbudakan zaman dulu. Kita diperbudak tetapi tidak merasa diperbudak. Namun kita tidak bisa terlepas dari sistemnya. Kita diperbudak di rumah-rumah kita sendiri. Kita diperbudak di tempat kerja kita sendiri. Kenapa pilihan menjadi donatur di Padepokan Supi adalah pilihan terbaik? Kita bisa keluar dari sistem perbudakan modern dan berdaulat dengan strategi yang cantik dan sistematis. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa yang mampu mempelajari bidang keilmuan apa saja. Namun kelemahannya adalah otak manusia tidak bisa multitasking. Ketika kita melakukan multitasking, pencapaian manusia tidak efektif. Tidak bisa semua pekerjaan dan perencanaan bisa dilakukan sendiri. Harus ada pendelegasian dan fokus per individu sesuai passionnya. Sistem terbaik adalah fokus di satu bidang, mengikuti tahapannya secara benar, tertib, terencana, terstruktur, hingga mampu membangun sel pemahaman baru di otak kita. Satu bidang yang sudah terpahami tidak akan pernah hilang dari memori jika ada result manfaat, karya nyata yang menguntungkan. Konsep ambak adalah pondasi nomor 1 dan motivasi penunggu willpower. Ambak, apa manfaatnya bagiku? Di Padepokan Supi, Anda akan mendapatkan semua keterampilan dengan menguatkan dulu pondasinya. Pertama, menggali insanul hakiki, manusia sejati, sebenar-benarnya manusia. Keilmuannya bisa didapatkan di DISEN Project dan 24 modul DISEN Project. Sumber DISEN Project, Kitab Sirur Asror, Al-Hikam, manuskrip kuno dari berbagai negara. Sehingga kita akan mengenal 4 lapis yang ada pada diri manusia: jasad, kolbu, fuad, dan syiri. Kedua, menjadi mind master, pemegang kendali diri, memiliki kedaulatan penuh dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan. Dengan berlatih secara sistematis dari kontrol fisikal,
mulai mencoba mengontrol fisikal pada tahap awal, kemudian meningkat mengontrol emosional, kemudian ke spiritual, hingga mampu melakukan visualisasi kreatif dan menarik energi serta frekuensi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, keilmuannya bisa didapatkan di The Master Key System dan 24 modul pelatihan The Master Key System. Setelah melewati tahap 1 dan 2, mulai memasuki tahap ketiga, yaitu keluar dari red race. Dari level minus atau miskin. Level minus dan miskin ini berarti pengeluaran lebih besar dari pemasukan, menjadi level survival. Pemasukan sama dengan pengeluaran, ini survival. Nah, kemudian menjadi level surplus, yaitu pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Ada lebih pemasukan setelah semua kebutuhannya terpenuhi. Kelebihan ini yang kemudian dimasukkan dalam mekanisme mesin uang dengan berbagai jenis platform, bisnis online, pasar modal, cryptocurrency, dan lain-lain. Nah, keilmuannya akan didapat di 24 modul Supi Investing, investasi ala Supi, dan buku Stock Market Undercover and the Hidden Agenda. Sejauh ini, Stock Market Undercover and the Hidden Agenda baru saya keluarkan bagian 1, karena bagian keduanya sepertinya masyarakat kita belum siap. Kecuali sudah tercerahkan, maka mereka mungkin akan mudah menerima informasi yang ada di buku tersebut. Buku Kupas Tuntas Teknologi Blockchain, kemudian membangun bisnis online dari modal kuota dan gadget hingga menjualkan produk orang, hingga memiliki produk sendiri, dan ratusan e-book tentang dunia digital, programming, hacking, trading, investing. Semuanya kami resumekan dan akan dibagikan bertahap. Tidak overload, semua dibagikan bertahap. Setiap sudah dikuasai satu materi, baru dilanjutkan materi baru. Setelah 1, 2, 3 terlewati, maka keempat mulai membangun komunitas berdaulat. Karena level kita sudah pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Mulai membangun aset, memiliki rumah dengan fasilitas air bersih, tanaman hidroponik, sayur, buah-buahan, umbi-umbian, rempah, tanaman obat, dan sumber pakan yang bertumbuh secara alami. Kolam ikan, ternak ayam, kelinci, atau burung puyuh, ada telurnya, ada dagingnya. Sumber energi dengan listrik tenaga surya. Ketika diisolasi atau diboikot atau PPKM, maka Anda akan mampu bertahan hidup dengan fasilitas yang berkelanjutan, sebab alam senantiasa memberikan lebih. Alam senantiasa bertumbuh, ternak senantiasa bereproduksi, tanaman senantiasa menghasilkan buah-buahan. Di saat semua kebutuhan terpenuhi, maka Anda memiliki kedaulatan penuh, termasuk membangun sendiri sistem yang diinginkan dengan komunitas kecil. Pembatasan 250 donatur sebagai bukti bahwa ini adalah sebuah cita-cita dan gagasan besar yang akan mengubah kehidupan dunia ke arah yang lebih baik, bukan komersil. Karena kalau komersil saya tidak akan membatasi 250 donatur. 250 donatur yang sudah kita bekali berbagai disiplin keilmuan, maka boleh mengumpulkan lagi donatur di wilayahnya. Dan silahkan pakai dana tersebut untuk membangun komunitas mandiri yang berdaulat hingga setiap anggota mampu mandiri tanpa ketergantungan lagi pada uang. Kemampuan kami terbatas, maka kami hanya membatasi 250 orang saja. Dan 250 orang tersebut akan meyakinkan lagi 250 orang berikutnya
sehingga akan menjadi bola salju sistem yang lebih baik dari manusia konsumtif yang diperbudak uang menjadi manusia produktif yang dikejar-kejar uang. Ini bukan skema investasi yang menjanjikan keuntungan. Ini adalah komunitas literasi yang akan memberikan pencerahan kepada sesama manusia sehingga menjadi berdaulat penuh, bukan hanya keyakinan namun juga secara materi. Komunitas produktif yang menjalin hubungan dengan prinsip kesaling tergantungan. Keilmuan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada banyak overload ilmu gratis di sosmed, namun tujuannya bukan hanya belajar, tetapi membangun komunitas yang saling bahu-membahu dan mengingatkan. Karena keadaan tidak akan berubah jika kita masih saja dengan kebiasaan saat ini. Ketidakmampuan berproduktivitas akan semakin memperbesar jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin, sehingga suatu saat akan memancing gejolak sosial, kenekatan merampas sesuatu yang bukan haknya. Ketika orang sudah lapar, boleh jadi retail Indomaret, Alfamart itu bisa saja langsung diambil tanpa membayar, dirampok, dirampas. Dengan membangun komunitas di daerah masing-masing, maka tidak ada lagi manusia yang tidak produktif, sehingga minta-minta, apalagi sampai merampas atau mencuri, adalah tindakan yang sangat memalukan. Kita akan mulai semua itu dari sesuatu yang sederhana, realistis, mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, bukan dengan cara yang halu. Amal yang akan terus mengalir adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mengirimkan doa, kemudian sodakoh jariah. Contoh sodakoh jariah, wakaf tanah untuk tempat ibadah, tempat mencari ilmu. Jadi keluar sekali, hasil berkali-kali, itu konsep dari sodakoh jariah. Air sumur, menanam pohon, selama airnya mengalir dan dimanfaatkan orang banyak, maka selama itu pahala mengalir. Demikian pula pohon, selama meneduhi orang dan buahnya dimakan manusia dan binatang, maka akan selamanya jadi pasif income amal. Memberi makan adalah amal paling utama. Namun yang lebih utama lagi, memberikan ilmu yang dengan ilmu tersebut orang bisa cari makan sendiri. Maka selama orang itu makan dan menafkahi keluarganya, hasil dari produktivitas bernilai. Karena keilmuan yang kita ajarkan, maka insya Allah pahala terus mengalir. Dana donasi akan dipakai untuk mengirimkan duta untuk terus belajar keilmuan baru yang dibanderol cukup mahal, dan kemudian diajarkan kembali supaya ilmu yang dipatok mahal bisa kita berikan dengan percuma atau dengan harga murah, karena biaya belajar yang mahal sudah ditanggung renteng oleh donatur. Multi manfaat yang didapat oleh donatur: pahala mengalir karena amal jariah ilmu, mendapatkan keilmuan untuk terbebas dari rat race, memiliki komunitas yang menjadikan dunia menjadi tempat lebih baik lagi, membangun kegiatan yang sama untuk 250 orang berikutnya, dan ini Anda sebagai donatur incat penuh terhadap 250 orang berikutnya. Termasuk hasil donaturnya silakan Anda kelola sendiri. Tentunya pengelolaannya secara amanah, dan supaya dana itu tidak pernah habis, malah terus bertambah dan akan menjadi dana abadi. Memiliki dana untuk menggelindingkan terus bola salju hingga semakin banyak orang tercerahkan dan bergabung dalam komunitas, sehingga bisa terbangun komplek perumahan, kampung yang berdaulat penuh, minimal secara ekonomi, maksimalnya secara sistem. Selain belajar keilmuan, dana tersebut akan dipakai juga untuk backtest platform-platform yang menjanjikan keuntungan. Tentunya hasil keuntungannya akan kita putar lagi. Dan kalaupun ternyata gagal, maka itu akan menjadi satu keilmuan
yang lain akan tercegah agar tidak mengalami kegagalan yang sama. Ini adalah ide dan gagasan besar yang akan berhasil atau tidak bergantung daripada banyak atau tidaknya yang tertarik untuk bergabung di komunitas kami. Selamat merenung, bertapakur, dan beristiqoroh. Kami tunggu untuk bergabung di komunitas Padepokan Supi.